Selamat datang di channel Gema Kebangsaan. Ini kita kedatangan orang yang selama ini kita tunggu-tunggu. Bapak Ahmad Raufik, Ketua Umum Partai Gema Bangsa. Selamat datang, Mas Raufik. Selamat datang. Terima kasih. Ribon. Salam Ribon. Ini tokoh yang menurut saya ini adalah tokoh yang paling fenomenal di tahun 2025 ini. Artinya di tahun 2025 ini di awal tahun berdirinya partai politik baru namanya Partai Gema Bangsa. Nah, ini hadir di tengah-tengah persepsi publik terhadap partai politik yang dinilai relatif tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Ini tiba-tiba Mas Raufik ini bersama kawan-kawan mendirikan partai politik ini, kalau bahasa anak mudanya cita-citanya apa? Oh, iya. Iya kan? Cita-citanya itu. Iya, iya. Jadi gini Mas Joko, kita melihat memang situasi politik hari ini sedang mengalami distrust yang sangat luar biasa. Masyarakat kita ini sedang sangat tidak percaya terhadap institusi politik ini, karena memang politik hari ini itu hanya sebagai bagian dari kedok, hanya sebagai ajang untuk meraih kekuasaan, tetapi miskin pengabdian. Partai dikuasai tapi hanya untuk korup, untuk membuat perutnya kenyang, untuk memelihara kepentingan-kepentingan yang sifatnya personal, tidak dikembalikan sebagaimana apa yang diinginkan oleh rakyat. Padahal partai politik inilah sebagai bagian dari institusi yang sangat utama dalam rangka mewujudkan sebuah kesejahteraan itu. Nah, situasi demokrasi yang sangat pengap ini tentu harus kita lawan, tidak boleh kita biarkan, kasihan masyarakat. Maka Gema Bangsa hadir itu sesungguhnya menjadi bagian dari terapi demokrasi yang sedang sakit ini. Kita menjadi bagian dari antitesa dari partai-partai yang lain, agar masyarakat itu mempunyai harapan bagaimana dia bisa mengantarkan anak sekolahnya menjadi sekolah berkualitas, bagaimana kehidupan keluarganya menjadi lebih baik, bagaimana ekonomi masyarakat itu lebih bergerak dengan baik, pekerjaan terbuka luas. Nah, tentu ini hanya bisa diwujudkan dengan partai politik yang bersih, partai politik yang berpihak, dan Gema Bangsa ada di situ. Nah, jadi menurut Mas Raufik ini, partai politik yang ada, ini kita lihat sejak pasca reformasi, ini kan muncul banyak partai politik, ya kan? Dan ada 8 partai politik yang besar yang sekarang ini berada di parlemen. Nah, menurut Mas Raufik ini, apakah partai politik ini belum sesuai dengan tuntutan reformasi yang sekarang berjalan? Kalau bicara terhadap cita-cita reformasi yang terjadi di 98 sesungguhnya jauh panggang dari api. Karena kita melihat bahwa semakin ke sini partai itu semakin tidak berideologi. Bedanya partai yang beragama sama yang tidak beragama itu hampir tidak bisa dibedain. Kelakuannya sama, bahwa politik menjadi transaksional. Politik menjadi dipertukarkan atas kepentingan. Nah, kita ingin Gema Bangsa itu menjadi bagian dari antitesa perilaku partai-partai yang sudah ada itu, menjadi lokomotif baru atas sebuah perubahan politik di negara ini dengan penuh harapan tingkat demokratisasinya itu akan menjadi lebih baik. Jadi kan sebetulnya pasca reformasi ini itu kan partai politik ini kan seharusnya bisa mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia. Betul. Artinya kan
tuntutan ya secara institusi kan bahwa demokratisasi dengan pemilihan presiden, gubernur dan apa namanya bupati wali kota ini kan sudah menunjukkan perkembangan demokrasi. Betul. Nah, tapi kalau dari apa yang diungkapkan Mas Rafiq ini kan, artinya perkembangan demokrasi ini sudah berjalan jauh, tapi justru partai politik malah nggak berkembang. Iya, itu artinya demokrasi kita itu hanya berjalan secara artifisial, hanya pada permukaan saja. Itu jauh dari harapan reformasi. Bagaimana reformasi itu menginginkan sebuah otonomi yang itu diberikan kepada daerah-daerah agar tidak ada monopoli kebijakan dari pusat. Nah, sementara partai-partai ini justru mengharapkan seluruh kebijakan itu selalu terpusat, jadi pusat sentris. Daerah-daerah itu hanya menjadi sapi perahan. Bagaimana pimpinan provinsi, pimpinan kabupaten itu hanya sebatas pada kuli. Bukan dalam konteks pemilik partai itu yang sesungguhnya. Nah, kehadiran Gema Bangsa sesungguhnya menjadi bagian dari sesuatu yang berbeda dari perilaku politik elit itu ya. Bahwa desentralisasi politik itu adalah sebuah pilihan kebijakan yang diambil oleh Gema dalam rangka menumbuh kembangkan politik yang sifatnya partisipatif, politik yang sangat egaliter, politik yang memberikan satu peluang kemajuan tanpa intervensi dari pusat. Jadi kita ingin memberikan sebuah mahkota politik itu ada pada ketua-ketua yang ada di provinsi dan kabupaten dalam rangka menjaga menjaga sebuah kebinekaan, kekuatan budaya dan kearifan lokal itu menjadi salah satu komponen terbesar buat menumbuh kembangkan demokrasi yang sedang kita. Artinya begini, Mas Rafiq, ini kan perkembangan demokrasi pemerintahan ini kan diwujudkan sama pemerintah ini kan ada otonomi daerah. Betul. Penganggaran juga sekarang sudah otonom bahkan sampai desa ini. Betul. Nah, sementara partai yang negara aja semangatnya desentralistik, tapi partai politik masih sentralistik. Ini kan nyambung, padahal pemerintahan kan ini kan produk partai politik ini gitu. Betul. Nah, kita ingin menyelaraskan semangat pemerintahan hari ini yang memberikan otonomisasi itu kepada tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Memang amanat reformasi itu memberikan memberikan otonomisasi di tingkat lapisan paling bawah, kabupaten, kota, provinsi tidak. Tetapi kan hari ini kenyataannya tetap otonomi itu berlaku secara keseluruhan. Nah, kita ingin bahwa semangat dalam tata kelola pemerintahan ini dibarengi dengan perangkat politik, perangkat partai politik yang menuju ke arah situ. Sehingga dalam konteks kualitas demokrasi itu bisa seiring sejalan. Masyarakat yang ada di daerah itu bisa menunjukkan kekuatannya, kekhasannya, kemajemukannya, kemajuannya dengan corak mereka. Tidak ada penyeragaman. Nah, sementara kita lihat dalam beberapa dekade yang sudah berjalan ini, partai politik itu justru menuju ke arah privatisasi. Bahwa pusat itu adalah pemilik dari kedaulatan yang ada itu. Nah, Partai Gema Bangsa itu sesungguhnya bagian dari kebalikan yang terjadi politik hari ini. Kita memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pimpinan di provinsi dan kabupaten agar mereka bisa dengan secara merdeka, secara transparan, secara genuine dalam konteks menata daerahnya, termasuk dalam konteks kepimpinannya. Jadi kan sebetulnya partai politik ini dia adalah partai politik yang mempertahankan status quo. Betul. Sementara tuntutan reformasi kita dibutuhkan kemerdekaan kan gitu. Betul. Demokratisasi di semua lini kan. Betul. Gitu. Nah, inilah yang menjadi problem masyarakat, problem rakyat Indonesia nih dalam konteks melihat partai politik. Tapi menurut saya gini, Mas Rafiq, ini sebenarnya DNA partai politik itu apa? Artinya begini, Mas. Ini ada pertanyaan yang yang ini agak menarik ini. Sebenarnya partai politik ini swasta apa negeri sih? Gitu.
Ya. ya kan? Jadi partai politik ini DNA-nya ini swasta apa negeri, ya kan? Dia membentuk pemerintahan. Ya. Nah, tapi positioningnya partai politik ini apa gitu? Karena begitu partai politik menentukan pemerintahan, orang-orangnya yang direkomendasi diusung itu masuk pemerintahan, ya kan? Apakah kemudian itu representasi dari partai politik atau memang setelah dia diserahkan kepada negara ini menjadi pemerintahan, dia menjadi milik bangsa ini? Artinya partai politik sudah tidak lagi bisa Ya. memiliki. Seharusnya, karena gini, partai politik itu kan sebuah pilar demokrasi, salah satu pilar demokrasi yang harus ada kan, Ya. untuk mewujudkan demokratisasi itu. Nah, partai politik itu sesungguhnya harus menjadi bagian dari sumber kepimpinan yang direkrut dari berbagai macam aspek. Karena ini adalah multi partai dan masyarakat Indonesia itu majemuk dan banyak sekali, ada 280 juta. Tentu kalau ditampung dalam 1-2 partai tidaklah cukup. Ya. Sementara talenta, kelebihan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia itu sangat beragam. Nah, seharusnya kehadiran pemimpin yang penuh dengan jiwa pengabdian, penuh dengan jiwa yang sifatnya itu bisa memberikan sesuatu dengan kekuasaannya kepada rakyat, itu harus melalui partai politik. Nah, sementara partai politik hari ini itu kan hanya sekedar kekuasaan oriented. Bagaimana memperjuangkan kekuasaan itu sebesar-besarnya, mengambil kue kekuasaan itu sebanyak-banyaknya, yang itu diisi oleh representasi dari partai tersebut, yang itu menjadi alat untuk mengambil kue itu, sehingga secara otomatis jiwa pengabdian yang seharusnya dalam konteks politik itu tidak ada lagi, karena itu mewakili kepentingan sekelompok atau mewakili kepentingan partai-partai. Nah, ini tentu sampai kapanpun jika tidak ada penataan politik baik melalui partai politik maupun dari lembaga-lembaga yang lain atau dari civil society, saya berkeyakinan sampai kapanpun Indonesia akan jalan di tempat, bahkan akan mengalami kemerosotan dalam banyak hal, karena tidak ada satu kepimpinan yang mempunyai keikhlasan pada saat dia berkuasa itu untuk kepentingannya. Kita bisa untuk kepentingan rakyat maksudnya. Kita bisa melihat dan berkaca dari track record para pemimpin-pemimpin terdahulu. Banyak sekali dari kalangan partai itu ditemukan korupsi secara berjamaah. Kita bisa melihat bahwa kepentingan rakyat itu tidak lagi ada. Karena rakyat sudah terbeli dengan sebuah transaksional, diberi 50.000, 100.000 dan lain-lain. Nah, pada saat dia mengambil dia dalam posisi kekuasaan itu, yang dia lakukan adalah bagaimana dia mengambil kue kekuasaan itu sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan. Ya, kan artinya sebetulnya kan gini. Ini saya ini kan melihat partai politik ini agak bingung kita melihatnya. Jadi begini, ini kan persoalan bangsa kita ini kan sejak dulu nggak bisa diselesaikan kan. Kalau bahasa Mas Rafiq ini kan kita akan melakukan mandek dan mundur malahan gitu artinya. Nah, sementara pemerintahan ini kan dibentuk oleh partai politik. Betul. Nah, sementara orang bisa hukum ya kan. Hukum ini hanya bisa menyentuh orang-orang partai yang ketika dia menjabat di jabatan politik. Ya kan? DPR terus eksekutif. Tapi di internal partai politik ini juga nggak pernah disentuh misalnya. Jadi kekuatan hukum itu nggak bisa nyentuh. Misalnya di situ politik uang di dalam internal partai ini gitu. Jadi partai politik, sehingga partai politik ini saya lihat justru praktek korupsi ini malah dimulai dari partai politik ini kan gitu kan. Betul. Iya kan? Betul. Kalau partai politik ini sudah memproduksi masalah, terus dia melahirkan pemimpin-pemimpin ini, ya pasti bermasalah kan. Betul. Artinya kan pemimpin-pemimpin selama ini baik daerah, wilayah maupun pusat kan sudah dilahirkan dari rahim yang salah gitu. Betul. Makanya kan? Partai politik itu adalah pintu yang pertama dalam rangka membuat bangsa ini
menjadi baik atau buruk. Ya. Karena seleksi kepemimpinan ada di situ, semua ditentukan oleh partai politik. Memang ini agak aneh. Jadi ketika KPK ketika melihat pada musim pilkada misalkan, itu kan politik jual beli itu. Bagaimana rekom partai itu diperdagangkan. Harganya juga ada yang fantastis, 250, ada yang 500, 1 miliar yang kemarin, ada yang 1 miliar, ada yang 5 miliar, tergantung peta politik kedaerahan. Itu KPK nggak bisa nangkap. Karena dianggap partai politik itu bukan institusi negara. Bukan institusi negara. Sementara melahirkan kepemimpinan itu dimulai dari partai politik. Nah ini memang kan menjadi rancu. Menjadi rancu. Nah sikap Partai Gema Bangsa soal ini kan menjadi apakah Gema Bangsa juga akan memberikan nih satu usulan. Partai politik walaupun dia tidak digaji oleh negara, tapi kan ada negara kontribusi nih. Karena ada bantuan satu suara itu sekian. Itu artinya APBN memberi dana ke partai politik dan harusnya KPK, Kejaksaan itu mengawasi transparansi ini enggak gitu. Iya. Ya kalau soal dana kompensasi itu memang itu bagi partai yang mempunyai kursi di parlemen. Begitu juga di provinsi sama kabupaten. Tetapi buat Partai Gema Bangsa itu sederhana. Karena kita mau berkontribusi terhadap kepentingan rakyat yang sesungguhnya, maka kita satu mengambil sikap politik desentralistik. Artinya otoritas itu ada di bawah. Kita memotong mata rantai manipulasi sekaligus transaksional. Karena transaksional itu justru yang masif itu ada di pusat. Bayangin ada satu calon ketika dia tidak bisa bertemu dengan ketua umum atau sekjen, maka dia harus melalui perantara-perantara. Nah, justru perantara-perantara inilah yang sudah mulai mentransaksikan mengatasnamakan sekjen, mengatasnamakan ketum, sehingga mereka itu sudah high cost di dalam mendapatkan dukungan. Nah, dalam konteks desentralisasi itu maka Partai Gema Bangsa sudah pasti tidak melakukan pungutan, karena ini adalah pintu utama sebuah korupsi yang akan dilakukan oleh para pimpinan ketika dia berkuasa. Ketika misalkan dia sampai mendapatkan dukungan untuk maju, mendapatkan dukungan secara penuh itu habis 10 miliar misalkan. Maka ketika dikonversi dengan gaji dia selama dia menjadi bupati selama 5 tahun, saya yakin 5 miliar itu 10 miliar juga nggak sampai. Maka jalan satu-satunya adalah korupsi. Yang kedua belum lagi melayani para pemodal, karena banyak sekali para pemodal di daerah itu mencari calon yang potensial yang itu dianggap menjadi bagian dari dirinya, sehingga pada saat perjalanan pemerintahan itu yang terjadi adalah bagaimana melakukan politik balas budi. Nah ini tentu sangat merugikan karena ruang yang diperlukan oleh rakyat apa saja terkait dengan kehidupannya itu menjadi sempit, menjadi sekunder, bukan lagi primer. Nah ini berbahaya karena politik menjadi sangat tidak berpihak dalam konteks yang sesungguhnya. Kan kayak gini loh, kayak partai politik kayak perusahaan tuh, Mas. Jadi perusahaan yang dibentuk dirinya sendiri kan, karena dia kepengen jadi presiden, saya bentuk partai ini kan. Setelah mendirikan partai, dia dapat kursi dan sebagainya. Di situ sistem keuangannya juga nggak tertransparan itu. Nah, terus dari pihak hukum hanya beri imbauan, ya udah kalau misalnya nanti mereka itu dinilai buruk atau dia tidak transparan penggunaan uang dan sebagainya, ya nggak usah pilih lagi. Nah, tapi kan nggak usah pilih lagi, gimana uang masyarakat dikasih uang juga mau kan? Nah, ini kan maksud saya ini partai politik ini sebetulnya ini kan biang masalah menurut saya. Betul. Ya kan, ketika perkembangan demokrasi, perkembangan teknologi zaman makin maju, justru partai ini malah yang nggak berkembang sendiri gitu loh. Sistemnya sentralistik, dia mengelola kayak perusahaan sendiri gitu. Nah,
Partai Gema Bangsa sebagai antitesa dari partai itu, ya kan. Betul. Di samping desentralisasi itu apakah ada apa dalam pembenahan partai politik? Karena kan saya kira Partai Gema Bangsa bisa menjadi satu momentum edukasi terhadap partai-partai Ya, politik. jadi ini bukan satu sikap perlawanan ya. Bukan ya. Bukan sikap perlawanan terhadap partai-partai yang ada. Mereka punya sistem sendiri, mereka punya ADRT sendiri, silahkan. Tetapi bagi Partai Gema Bangsa ini adalah jalan baru yang telah ditempuh dalam rangka untuk menata demokrasi di masa yang akan datang. Kita ingin bibit-bibit korupsi yang telah ditimbulkan oleh partai politik itu kita tipiskan. Dihilangkan mungkin sebagai bagian dari retorika, tetapi menurut saya itu sesuatu yang sulit juga. Tetapi Gema Bangsa punya tekad bahwa politik transaksional itu harus ditiadakan. Lebih baik kita turut sama-sama dengan masyarakat yang ada di tingkat bawah melakukan seleksi kepimpinan. Siapa yang punya komitmen terhadap anti korupsi, siapa yang punya track record yang jauh lebih baik, maka dia akan kita berikan dukungan secara cuma-cuma tanpa ada transaksi. Nah, itu adalah kontribusi Partai Gema untuk menata masa depan bangsa ini ke depan. Kalau itu dilakukan, ada 100 kabupaten yang dimenangkan oleh Gema dengan transaksi yang nol, artinya bebas mahar segala macam. Saya berkeyakinan 100 daerah itu akan berjalan jauh lebih cepat dibanding dengan daerah-daerah lain. Saya mewakili masyarakat nih, saya mewakili masyarakat kan. Artinya saya melihat partai politik itu kan yang ada ini kan apa tingkat kepercayaan publik itu kan udah menurun kan gitu. Jadi praktek-prakteknya itu secara vulgar itu dipampang dengan sangat verbal, terus masyarakat itu melihat. Saya beberapa kali kita bicara sama teman-teman, sama beberapa masyarakat atau beberapa anggota partai politik bahkan itu melihat kekhawatiran ini gitu. Nah, besok ini kan pemilih ini kan di 2029 itu kan sudah anak alfa, terus Gen Z, milenial kan gitu kan. Yang mereka itu sudah melihat ulah partai politik itu udah muak, Mas gitu. Jadi saya tuh ini kekhawatiran ya. Ini soal kekhawatiran. Jangan-jangan nanti masyarakat sudah nggak percaya lagi partai politik, udahlah nggak usah lah, nggak ada partai politik juga malah lebih bagus kan gitu kan. Makanya saya pribadi itu melihat Gema Bangsa ini menurut saya solusi. Artinya ada harapan seorang tokoh politik atau politisi yang sekarang kebetulan saya bertemu dengan Mas Rafiq sebagai ketua umum mempunyai visi untuk melakukan pembenahan. Minimal Gema Bangsa ini menghadirkan ini loh partai politik yang benar ini sesuai tuntutan zaman itu. Gitu. Iya, jadi gini Mas Joko, kita ini kan nggak bisa lari dari partai politik. Iya. Tidak ada satu kehidupan pun di dunia ini atau di Indonesia ini yang bisa lepas dari keputusan politik. Kita ingin cabai murah itu karena politik, keputusan politik yang bisa. Tanpa keputusan politik nggak bisa. Nah, penting maka saya ingin juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenci-bencinya masyarakat terhadap partai politik, menurut saya kalau kita mengabaikan partai politik itu sangat berbahaya. Sebab kalau kita hidup dalam berbangsa dan bernegara, melahirkan tokoh-tokoh yang bengis, melahirkan tokoh-tokoh yang korup, itu akan membuat lulu lantak seluruh kehidupan masyarakat ke depan. Maka dengan adanya partai politik itu menjadi sebuah harapan untuk bisa menjadikan taraf kehidupan masyarakat itu menjadi lebih baik. Nah, kami mendirikan Gema Bangsa itu atas dasar kesadaran itu, bahwa masyarakat memang saat ini boleh membenci terhadap partai politik, peran serta partai politik yang cenderung korup, transaksional, meninggalkan kepentingan rakyat. Tetapi pada satu saat ketika mengalami ritual demokrasi, itu harus kembali lagi, mereka harus memberikan dukungan terhadap partai politik. Maka penting ya, hari ini dunia sudah mengalami pergeseran yang sangat cepat. Informasi sudah bisa didapatkan kapan saja dan apa yang dimaui juga
ada, Ya. bisa didapatkan dalam waktu serta-merta. Ya. Nah, tentu kita berharap bahwa generasi di 2029 itu kan mayoritas gen milenial, Gen Z dan Gen Alpha. Itu hampir 70%. Itu hampir 70% mereka akan mendominasi, mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Maka menurut saya mereka ini adalah bagian dari generasi yang belum terkontaminasi dengan adanya kekeruan politik ini. Mereka masih punya kemurnian dan kepentingan pragmatismenya masih jauh, belum tersentuh di situ. Maka menurut saya saatnya lah mereka itu memilih partai politik yang memberikan ruang terhadap sebuah harapan dan masa depan. Tapi kalau misalnya saya membayangkan ini kan ketika masyarakat udah jenuh nih dengan partai politik, muncul partai yang memang dia secara perform, ya kan, secara perform memberikan bahwa ini loh partai politik ini. Saya kira masyarakat juga akan tumbuh lagi. Nah, tapi saya mau tanya ini, nganu Mas ini soal Gema Bangsa. Iya. Saya mendengar kabar bahwa Gema Bangsa ini dibentuk atas inisiatif dari kader-kader dari masyarakat di bawah, dan mayoritas itu justru dari partai-partai yang sekarang ini pada eksis gitu. Iya. Ya, saya sempat beberapa kali kan nanya 2 orang 3 orang gitu. Nah, kata mereka ini, Anda sakit hati dengan partainya? Enggak, saya hanya kecewa dengan sistem. Dan mereka masih dalam satu partai yang sekarang ini eksis nih. Dan inilah yang menjadi inisiator Partai Gema Bangsa, itu benar itu? Iya betul. Jadi kami ini melahirkan Partai Gema Bangsa ini bukan atas dasar kepentingan pribadi. Ini karena sebuah konsensus dari berbagai lapisan masyarakat dan banyak dari partai-partai menyarankan memang harus ada sebuah perlawanan sistemik yang diinisiasi oleh orang-orang pergerakan. Dan memang di dalam menentukan pilihan harus membuat partai politik itu bukan sesuatu yang mudah. Karena di era yang sudah sangat pragmatis, politik transaksional ini menjadi sebuah tantangan. Tapi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin ketika ini menjadi kesepakatan dari berbagai macam kader-kader partai, berbagai macam keterwakilan dari kawan-kawan dari daerah. Kita bismillah bertekad bulat, kita memulai pergerakan ini. Karena ini sesuatu yang sangat mulia, ingin mendorong masyarakat menjadi lebih baik, demokrasi menjadi berkualitas, maka saatnya memang harus ada sesuatu yang direncanakan dengan formula yang baru. Dalam konteks ini adalah desentralisasi politik itu. Jadi kan kalau saya melihat ini, karena teman-teman juga bertanya gitu, ini partai politik ya kan dibentuk baru dalam waktu yang sangat singkat, tapi tiba-tiba ini hampir seluruh DPD dan provinsi ini sudah terbentuk, kan artinya ini kan maksudnya gini, kalau orang ya Mas, saya beberapa kali mewawancarai orang bikin partai ini, itu kan prosesnya panjang gitu. Tiba-tiba Partai Gema Bangsa ini dalam waktu belum nggak ada 6 bulan 7 bulan dia langsung bisa konsolidasinya cepat gitu kan, para inisiator terbentuk ini kan. Nah, ternyata memang itu sudah dipersiapkan gitu kan. Orang-orang di daerah ini yang itu justru dari partai-partai politik. Artinya kan sebetulnya ini keinginan kolektif memang untuk mengkoreksi sistem partai yang memang bagi teman-teman menjadi problem gitu sekarang itu. Iya, jadi memang ini adalah sebuah kerinduan ya. Untuk membuat satu institusi politik yang itu menjadi bagian dari visi yang hari ini itu tidak kita kehendaki. Jadi politik yang keruh hari ini, partai-partai yang transaksional hari ini, yang sifatnya ownership, cukongisme dan lain-lain itu, ini harus ada satu gerakan yang berbeda agar politik ini menjadi steril dan berpihak. Karena kalau sudah masuk dalam lahan industri politik ini, sudah barang tentu tidak akan ada lagi keperpihakan. Yang ada adalah kepentingan. Nah, kita mau membangun
sebuah arus baru politik itu dengan keberpihakan. Ya sebetulnya kan kalau ini kan kalau boleh dikatakan sebagai perlawanan gitu, bukan melawan partai politik, tetapi memang melawan sistem partai yang memang sekarang ini tidak berkembang dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ya, gitu. betul. Dan ini kan akan berbahaya untuk masa depan bangsa gitu kan. Ya. Karena kalau misalnya anak-anak muda ini tahun 2034 kita bisa prediksinya malah 2034 udahlah nggak usah ada pemilu aja lah. Gitu. Ya kan? Karena partai politik tidak bisa melahirkan nggak bisa melahirkan kepemimpinan yang bagus gini. Kan sekarang misalnya ke pemerintahan Pak Prabowo ini kan kayaknya partai politik itu nggak sejalan dengan Pak Prabowo ini. Pak Prabowo sangat visioner, sangat demokratis, memberi ruang yang lebar, sementara partai politik masih sama. Ya, itu yang menjadi keprihatinan bagi Gema Bangsa hari ini. Ya. Saya melihat Pak Prabowo itu sangat gencar sekali menunjukkan sikap anti korupsinya. Ya. Perang terhadap korupsi. Ya. Apapun harus dilibas. Ya. Sampai memberikan kenaikan 280% terhadap para penegak hukum itu menurut saya luar biasa. Itu bagian dari apresiasi dan komitmen beliau dalam rangka proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Kita melihat bahwa ini perjuangan yang sangat mulia karena korupsi itu adalah musuh kemanusiaan dan itu harus dikikis habis. Itu bisa menghilangkan sebuah masa depan bagi rakyat. Karena uang itu habis dihisap oleh para pejabat-pejabat ini. Nah, menurut saya ada tidak perimbangan ketika Pak Prabowo sudah memerintahkan, tapi semua itu aparat-aparat yang ada di bawah itu berjalan tanpa ada keseriusan. Kita bisa melihat kasus-kasus besar yang telah diungkap baik oleh kejaksaan atau polisi, semua tidak pernah ada kata akhir. Semua masih hari ini masih berhenti dalam konteks wacana saja. Tidak ada satu tindakan yang jauh lebih serius. Saya lihat apakah ada ketakutan bahwa hukum ini ketika ini akan ditegakkan maka ada multiplier effect terhadap yang lain-lain. Saya kurang tahu, tetapi komitmen Pak Prabowo ini menurut saya ini bagian dari perjuangan yang sangat mulia dan Gema Bangsa ada di situ. Gema Bangsa memberikan dukungan yang sangat besar terhadap satu proses penegakan hukum, kemandirian pangan, soal pendidikan dan lain-lain. Dan semua itu dimulai dari partai politik. Dan semua itu dimulai dari. Jadi kawan-kawan, ini jadi Partai Gema Bangsa ini kan kalau di dalam satu sistem kepartaian ini menjadi antitesa dari partai-partai yang sekarang ini yang sudah berjalan. Tetapi dalam sebuah komitmen politik memang Partai Gema Bangsa ini memang sangat konsen terhadap penegakan hukum khususnya untuk pemberantasan korupsi. Saya kira ini menjadi salah satu momen terbaik bagi kawan-kawan dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa akan hadir partai baru yang memang itu dimotori, dinahkodai oleh kader dan seluruh masyarakat yang justru sekarang itu masih berada di partai-partai politik yang ada. Jadi partai politik ini Anda jangan mengatakan bahwa ini partai ini hanya partai baru. Tapi jangan-jangan bahwa partai ini itu dimotori oleh anggota-anggota Anda yang sekarang masih berada di partai-partai Anda. Karena tadi Ketum tidak menyebutkan ini dari partai-partai manapun. Tapi ini menjadi satu harapan bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia bahwa ke depan kita harus membenahi sistem demokrasi kita, khususnya partai politik. Kita akan lanjutkan dalam obrolan Gema Bangsa selanjutnya. Salam take off. Salam take off.